Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa Waalaikumsalam. billah. Salawatuhu wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallam ajmain amma ba'du. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah kita bisa silaturahim bermuajah melanjutkan kuliah kita walau via online, insyaallah tidak mengurangi semangat kita semua. Baiklah, saya akan share screen. Saya akan buka di Classroom terlebih dahulu. Alkom Ika Putri. Di sini ada tugas membuat artikel, baru 2 orang yang mengumpulkan. Ya, saya akan cek dulu. Firda. Oke. Teknologi komputer masa kini dan masa depan. Saya mau lihat teknologi komputer menjadi tulang punggung masyarakat modern. Di masa depan era teknologi. Wow, masih kurang ya artikel seperti ini ya. Jadi ini juga tidak ada referensinya ya. Ini mungkin bisa ditambahi dengan gambar ya, atau ilustrasi yang mendukung ini. Terus teknologi komputer masa kini dan masa depan itu kan temanya gitu loh, temanya. Jadi untuk judulnya itu terserah kalian gitu. Oke, ini apa ini? Rondutul Jannah. Oke, perkembangan jam dari dulu, sekarang hingga masa depan. Wah, ini jam, ini bahas jam ya, bahas jam. Iya, punya saya belum dikumpulin, Pak. Ya. Ini jam dalam jam tangan tradisional, jam analog, akurat presisi. Saya bisa masuk. Nah, ini apa ya? Kurang baku ya, ada bahasa-bahasa gaul di sini ya. Ini bahas jam apa analog dan semacamnya, juga jam digital ini masih. Ini apa ya? Terlihat kurang masih yang Rondutul Jannah ya. Ini referensinya juga tidak ada. Siapa yang ngumpulkan tadi? Siapa? Halo. Saya, Pak. Siapa namamu? Namamu Tapi siapa? saya belum gabung di Classroom. Nah, ya kan berarti belum mengumpulkan ini. Ya, jadi Iya, tapi saya mau mengumpulkan. saja deadline-nya sekarang ini ya. Firda Iya, dan Bapak. Rondutul Jannah. Oke. Kita lanjutkan materinya.
Saya akan masuk ke pertemuan 3. Selamat. Oke, jadi ini CPU ya, Central Processing Unit. Jadi di CPU ini merupakan komponen terpenting dan komponen pengolah data. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun beberapa komponen. Jadi CPU ini unit pusat untuk memproses data. Ya. Jadi dia bacanya CPU, Central Processing Unit. Jadi pusatnya pengolah data. Jadi kalau di dalam komputer itu ada input, proses, output ya. Jadi ada input, ada proses, ada output. Ketika kita memberikan perintah ya, maka tentunya melalui input ya. Kemudian perintah ini akan diproses. Ya, akan diproses. Ya, ini di CPU. Nah, dari CPU nanti akan memberikan output ya. Output keluaran. Ya. Contohnya input apa? Kalau di komputer sendiri ada keyboard, mouse, scanner, kamera, mikrofon. Ini termasuk input. Ya. Kemudian diproses oleh CPU. Jadi di dalam komputer di sana ada ya, berbagai macam komponen di dalam CPU itu sendiri. Ya. Termasuk bagian-bagiannya ada ALU, control unit, register, dan CPU interconnection. Jadi ada arithmetic and logic unit, ada unit control dan register. Dan 3 komponen ini dihubungkan oleh namanya CPU interconnection ya. CPU interconnection. Kemudian dari proses itu menghasilkan output. Outputnya apa ya? Bisa ke monitor, bisa ke proyektor, bisa ke speaker, bisa ke printer dan semacamnya. Ya, ini kalau di komputer secara umum ya. Nah, kalian ini kan anak-anak IK istilahnya ya. Teman-teman IK ini bisa juga nanti kita buat namanya mikrokomputer kan. Mikrokomputer atau istilah lainnya microcontroller. Ya, inputnya apa ya macam-macam juga. Bisa mouse, bisa keyboard juga bisa. Biasanya digunakan keypad ya, keypad. Terus bisa juga sensor-sensor ya. Sensor ada sensor udara, sensor cahaya, sensor suhu, sensor suara, ya macam-macam. Kemudian diproses oleh microcontroller. Nah, microcontroller ini ya prosesnya ya. Sama, bagiannya juga sama. Bagian-bagiannya itu juga sama seperti komputer. Ya. Cuman dia lebih kecil di sana. Dan microcontroller itu juga macam-macam. Bisa ada ATmega, ada Arduino, ada ESP32 dan semacamnya. Yang nantinya bisa kalian pilih sesuai dengan apa ya? Alat yang akan dibuat nantinya. Kemudian outputnya nanti juga bisa macam-macam. Bisa outputnya apa? Ke kipas, ke buzzer, ke motor, ke speaker, itu juga bisa. Nah, jadi di sana ada input, proses, output. Selanjutnya untuk ALU. ALU ini bertugas membentuk Pak, saya izin sholat dulu ya. fungsi pengolahan data komputer ya.
ALU sering disebut mesin bahasa. Instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas sendiri. Jadi aritmatika ini tugasnya untuk apa? Untuk operasi matematika di penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ini ALU, aritmatik, operasi aritmatik. Logika ini untuk pemilihan, jika ini maka ini, jika ini maka ini, itu logika boolean namanya. Control unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja. Termasuk dalam tanggung jawab unit control adalah mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Nah, nanti mengambil instruksi ini istilahnya adalah siklus fetch ya. Jadi siklus fetch itu adalah mengambil instruksi yang diberikan. Nah, kalau melaksanakan instruksi namanya siklus execute namanya, atau siklus eksekusi. Kemudian register, media penyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Register ini bersifat sementara. Ya. Biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Ini register. CPU interconnection, jadi yang menghubungkan antara control unit, ALU, register ini adalah CPU interconnection, atau bisa juga disebut nanti bus ya, bus internal. Itu. Jadi bus itu nanti ada dua, bus internal dan bus eksternal. Kalau bus yang ada di dalam CPU ini dinamakan bus internal. Bus itu artinya jalur. Ya, jalur yang menghubungkan antara komponen-komponen yang ada tadi. Ini gambarannya. Jadi CPU di situ ada 3 komponen, ada ALU, ada control unit, ada register, kemudian dihubungkan oleh sistem bus, ada control bus, data bus, dan address bus. Ini untuk menghubungkan komponen internal CPU. Ini struktur detailnya seperti ini. Jadi ALU di situ ada status flag, shifter, komplementer, ada aritmatika dan logika boolean. Kemudian ada unit control, ada register. Ini dihubungkan oleh bus internal CPU. Fungsi CPU menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi, menguji, dan mengeksekusinya satu persatu. Nah, paling sederhana proses eksekusi adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah. Nah, ini ya, tadi saya sudah sampaikan ada siklus fetch dan siklus execute. Apa itu fetch? Operasi pembacaan instruksi. Jadi mengambil instruksi untuk dibaca itu siklus fetch. Apa itu execute? Operasi melaksanakan instruksi. Jadi ketika sampean itu memberikan instruksi pada komputer, contoh ya, kita contohkan, umpamanya kamu ngetik A gitu kan, huruf A di keyboard, itu kan kalian sedang memberikan perintah ke komputer, tulisan kan gitu, ayo tulis huruf A kan begitu. Lah kalau benar komputernya ketika apa yang ditekan adalah A, yang muncul di monitor juga A kan begitu. Ya, sebetulnya tidak sesederhana itu. Jadi ada instruksi dulu dari kalian, nekan A, kemudian di CPU-nya itu diproses. Apa perintah apa ini? Oh, disuruh ngetik A. Maka outputnya muncul di layar monitor kalian A kan begitu. Seperti juga ketika kita mau ngeprint ya, umpamanya Ctrl P atau diklik tombol print ya, print.
Nah, ini kan kalian memberikan perintah kepada komputer, ayo printen kan gitu. Nah, ketika memang komputernya ini benar bisa berjalan, ya dia akan mulai menjalankan perintah itu, ya akan ngeprint nanti hasilnya. Tapi kalau error komputer ya dipencet 100 kali ya enggak keluar, enggak ngeprint gitu, enggak terjadi perintah itu gitu. Dan ini juga sama ketika kalian umpamanya membuat sebuah alat. Contoh apa? Membuat ini kontrol lampu otomatis umpamanya. Jadi ketika tombol dulu lah, pakai tombol. Ya, pakai tombol. Ketika ditombol ditekan on, ya. On ini maka memberikan perintah ke mikrokontroler nanti keluar outputnya, ya lampunya on hidup gitu kan. Kalau off ya lampunya off mati seperti itu. Ya. Atau juga inputnya apa? Inputnya umpamanya sensor cahaya. Jika gelap nanti lampu nyala, jika terang lampu mati sendiri ya. Maka sensor cahaya ini membaca kondisi di sekitar. Oh, ternyata gelap. Nah, maka sensor ini memberikan perintah ke mikrokontroler. Ada CPU-nya di situ. CPU-nya menjalankan program yang sudah ada di situ, sudah terinstal di situ. Nah, kemudian outputnya akhirnya lampu nyala. Kalau terang, ya nanti memberikan perintah lagi. Ya, akhirnya nanti lampunya mati. Ya, itu terus menerus itu. Kalau sudah dibuat otomatis ya. Jadi kontrol lampu otomatis kalau sudah dibuat otomatis, inputnya itu terus menerus. Jadi dari sensor cahaya itu terus menerus memberikan input, memberikan perintah terus. Dan CPU ini juga bekerja terus menerus dia. Kalau memang masih terang, ianya itu mati. Terang mati, terang mati, terang mati, terang mati, terang mati. Akhirnya nanti pas gelap, blek, gelap hidup, gelap hidup, gelap hidup terus. Jadi intervalnya seperti itu terus. Itu kalau sudah dibuat secara otomatis. Jadi dia itu kerja terus dia. Kerja terus. Nah, ini siklusnya seperti ini. Start, fetch, execute. Ya. Siklus fetch dan eksekusi ya. Nah, untuk fetch eksekusi. Ini awalnya CPU membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Namanya PC atau program counter. PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR, Instruction Register. Instruksi ini dalam bentuk kode biner ya, biner, bilangan biner itu 01. Ya, biner itu 01 atau on off. Itu ya. 01. Yang dapat diinterpretasikan oleh CPU kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Ada beberapa aksi CPU, namanya CPU memori. Ini perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU I/O, perpindahan data dari CPU ke modul I/O. Ya, I/O input output. Modul I/O ini apa? Semacam jembatan yang menjembatani agar input atau output itu dapat terbaca oleh CPU. Itu namanya modul I/O. Ya. Kalau tanpa modul I/O ya kesulitan. Ya. Maka kayak seperti mic tadi saya ngomong mic ya, atau sensor umpamanya. Itu tidak bisa langsung berhubungan dengan CPU, mesti ada modulnya. Dibutuhkan modul.
Pengolahan data, CPU membentuk sejumlah operasi, ya. Aritmatika dan logika terhadap data. Kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja. Kemudian ada siklus eksekusi. Nah, ini. Jadi eksekusi ini tadi apa? Menjalankan instruksi yang diberikan kepada komputer. Ada IAC, IF, IOD, OAC, OF, DO, OS. Ini adalah bentuk-bentuk eksekusi, ya. Ini seperti ini diagram siklus instruksi. Jadi ada akses CPU ke memori atau modul I/O, ada operasi internal CPU. Nih. Kemudian selain siklus fetch dan siklus eksekusi, ada namanya siklus interupsi atau interrupt, ya. Siklus interupsi ini dia mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Hampir semua modul, ya, memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Apa sih CPU interupsi itu? Interupsi itu pengalihan atau menyela. Bahasanya itu menyela. Kalau ada rapat-rapat itu biasanya interupsi pimpinan. Nah, interupsi itu menyela, ya. Menyela. Dan di sini ada namanya juga interupsi sama, dia menyela. Dengan adanya interupsi inilah komputer nanti bisa multitasking. Apa itu multitasking? Multitasking komputer bisa mengerjakan banyak tugas. Ya, lawannya adalah single tasking. Single tasking adalah komputer mengerjakan satu tugas. Itu single tasking. Ya. Dulu komputer itu single tasking dulu itu. Jadi kalau zaman dulu itu untuk ngetik ya ngetik saja komputer itu. Ngetik saja. Kalau umpamanya buka Word saja, buka Excel saja. Nggak bisa buat yang lain. Itu namanya single tasking. Kalau sekarang, komputer sekarang sudah multitasking. Bisa ngetik sambil dengarkan musik, sambil ngeprint, ya. Ini sekarang multitasking, bisa mengerjakan banyak tugas. Dan ini adalah apa? Ya karena adanya interupsi ini. Kalau tidak ada interupsi tidak bisa. Jadi secara umum tujuan interupsi ini mengeksekusi rutin instruksi agar efektif. Setiap komputer dapat menjalankan tugas secara bersamaan. Jadi bersamaan, paralel gitu, ya. Dapat sebagai sinkronisasi kerja modul. Kelas sinyal interupsi ada program, timer, I/O, hardware failure. Proses interupsi dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi lain. Ini, ya, itu sudah saya jelaskan. Jadi ini gambarannya proses interupsi, ya. Jadi siklus fetch tadi pengambilan, siklus eksekusi. Nah, kemudian ada muncul interupsi. Ketika diizinkan maka interupsi dijalankan. Ketika ditolak ya enggak, berarti tidak dijalankan. Jadi contoh ketika kamu sedang ngetik gitu, ya. Ngetik. Kemudian sambil ngeprint. Ya ini komputer kan membaca. Ini saya teruskan ngetik atau ngeprint kan gitu. Ya. Nanti ada macam-macam interupsi ini. Ya. Ketika dia ya wes ngeprint gitu, maka ngeprint gitu. Jadi sambil kita juga tetap bisa ngetik, ya, bisa ngetik. Akan terasa ketika komputer sampean tuh lemot. Kalau lemot itu terasa banget, ya, terasa banget. Jadi mungkin ngetiknya lama, ya. Ngetik ABC aja nunggu lama, nggak muncul ABC-nya. Itu karena bingung CPU-nya. Ini ngeprint, apa dengarkan musik, apa ngetik kan gitu. Sistem operasi kompleks ada interupsi ganda atau multiple interrupt, ya.
Jadi beberapa kali interupsi itu namanya multiple interrupt. Ada dua pendekatan, namanya pendekatan sekuensial dan juga pendekatan bersarang atau nested. Ya, ini contohnya ini sekuensial namanya. User program, jadi sedang menjalankan program, kemudian ada interupsi X. Interupsi X dijalankan. Terus interupsi Z dijalankan. Kalau nested seperti ini, user program, interupsi X dijalankan, belum selesai interupsi X, ada interupsi Z dijalankan sampai selesai. Ya, seperti ini. Ya, ini nanti ada contoh kasus bisa dikerjakan. Nah, buka untuk yang 3B ya. Ya, ini sistem bus. Tadi di 3A sudah dibahas ya. Jadi bus itu jalur. Bentuknya apa sih bus itu? Bus itu bentuknya ya, kan ada internal, ada eksternal. Internal itu bus atau jalur yang ada dalam komputer. Ya, bentuknya apa ya? Bentuknya itu kabel-kabel yang ada di dalam komputer. Termasuk juga jalur-jalur di PCB. Itu ya, itu bus. Kalau di luar ya, bus eksternal itu bus atau jalur yang ada di luar komputer. Bentuknya apa ya? Kabel. Ya, kabel. Jadi yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Saya carikan ini bus ya. Ada single bus dan multiple bus. Nah, ini. What is a bus? Apa itu bus? Jalur komunikasi yang menghubungkan beberapa device. Ya, biasanya menggunakan cara broadcast, seringkali dikelompokkan. Ini satu bus berisi sejumlah kanal atau jalur. Ya, tadi ya ada address bus, control bus, sama data bus ya. Jadi ada 3 tadi ya busnya. Bentuk fisiknya apa? Nah, ini loh. Bentuk fisiknya itu jalur-jalur pada PCB. Jadi kalau sampean buka komputernya, komputer kalian atau laptop, itu di dalamnya ada motherboard. Itu ada jalur-jalur PCB. Ya, itu namanya bus. Kalau kalian di microcontroller PCB ini biasanya buat sendiri loh ya, jalurnya itu. Ya, kalau kalian mau, ini mumpung di rumah ya, kalau kalian mau pesen ya, beli aja modul radio umpamanya. Kalau kalian mau nyoba ya, modul lengkap radio itu nanti akan dikirimi satu paket lengkap. Ada PCB-nya, ada komponen-komponennya, dan juga ada manual book-nya, petunjuknya. Itu kalian bisa ditata, disolder-solder sendiri, ya nanti bisa jadi radio. Seperti itu. Jadi atau modul alarm. Ya cari aja di marketplace banyak. Ya di marketplace banyak. Jadi modul alarm umpamanya. Jadi buat alarm sendiri. Dan nanti ada PCB-nya. PCB-nya sudah ada jalurnya, sudah ada kodenya. Komponennya kalian tinggal masang, tinggal nyolder-nyolder, diikuti sesuai petunjuk. Ya, biasanya berhasil. Itu kalau mau nyoba-nyoba. Ya. Ya kalau teman-teman IKA ya harus nyoba. Atau beli dulu nanti dipraktekkan pas di pondok ya. Beli dulu, sekarang murah, rata-rata murah, enggak mahal. Paling 100.000 lah. Jadi banyak sekali, bahkan ada modul TV juga ada. Jadi perangkat-perangkat elektronik itu ada modulnya dan itu dijual, dan memang salah satu tujuannya ya untuk belajar, juga untuk yang pengen mengoprek sendiri, buat sendiri gitu. Modul untuk sound system itu juga ada. Jadi tidak beli yang langsung jadi gitu. Ya kalau di toko ya ada yang langsung jadi, tapi kalau pengen ngoprek-ngoprek sendiri umpamanya itu bisa beli.
Nih, terus problem pada single bus tradisional ini. Jenis bus ada dedicated, ada multiplex, ada arbitrasi bus ya. Ini. Oke. Jadi itu bus jalur yang menghubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lain ya. Seperti itu. Ya. Saya kira itu mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Tugas yang belum gimana Bapak? Yundang dikerjakan, kan masih ada waktu. Oh, gak apa-apa berarti dikumpulinnya. Iya kan, belum, masih sampai nanti malam itu. Ada pertanyaan lain? Ada yang mau nyoba enggak kira-kira itu beli modul-modul yang saya sampaikan tadi? Kalau lihat wajah-wajahnya kayaknya gak ono kayaknya. Silakan, ada pertanyaan enggak tentang nanti Bapak itu kalau gimana CPU? belinya Bapak? Ya? Kalau mau beli modulnya itu di mana? Ya sekarang online ya, di marketplace lah, mungkin bisa di Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak. Tinggal dicari saja. Pak, ini gimana caranya ngumpulin tugasnya? Ya dikumpulin saja masuk classroom. Ini udah di classroom saya, pusing mulai tadi. Ya tinggal dikumpulkan saja. Diklik, lampirkan, masukkan. Dulu. Oke, sudah ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Ada pertanyaan enggak? Ada saya akhiri loh ya. Oke, ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin nanti akan saya kasih tugas lagi. Silahkan dicek nanti di classroom ya. Dan semangat belajar walaupun di rumah, tetap semangat semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.